Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada satu kepastian yang luar biasa menjadi jaminan kita ketika kita menampaki tahun 2021 dengan energi yang luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Masih di dalam tema kita 1 tahun, ya kita akan berbicara tentang Be Strong to the Lord. Beberapa bulan ini kita akan bicara tentang manajemen persiapan. Hari ini kita akan bicara secara khusus tentang membangun persiapan kehidupan doa. Kita akan membaca lebih dulu di dalam ayat kunci yang kita bahas selama 1 tahun, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus memberikan pendelegasian kepada Timotius untuk menjabat satu posisi seorang gembala di sebuah gereja Efesus, maka Paulus mengingatkan bahwa di depan tantangan-tantangan yang dihadapan oleh Timotius itu sangat besar, sangat kompleks, komprehensif, dan begitu sangat luar biasa. Maka diperlukan persiapan-persiapan, dan salah satu persiapannya itu adalah persiapan doa. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius supaya dia mengobarkan karunia. Nah, kalau kita bicara tentang mengobarkan karunia, di sana ada hal yang berhubungan dengan dimensi rohani. Dunia kita itu berhubungan dengan dunia rohani. Dunia jasad kita berhubungan dengan dunia rohani. Nah, di dunia rohani inilah kita kemudian bisa menghubungkan tentang Tuhan juga dengan diri kita semuanya. Kepercayaan-kepercayaan lampau atau kepercayaan-kepercayaan suku, mereka meyakini ada satu kekuatan adikodrati yang luar biasa di luar kekuatan mereka secara alamiah. Itu sebabnya mereka berusaha sedemikian rupa untuk berhubungan dengan kekuatan itu. Mereka melakukan upacara, ritual-ritual yang menurut iman kita pahami, kita definisikan sebagai sebuah kehidupan doa. Jadi doa itu menjadi sesuatu yang penting yang harus digarap secara serius, dibangun secara serius. Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk dia membangun satu kehidupan doa yang sangat serius, tidak boleh main-main. Mengapa kehidupan doa itu menjadi sangat penting, sangat serius? Dinasihatkan Paulus kepada Timotius, ini dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengapa kita tetap harus memperhatikan secara serius membangun sebuah kehidupan doa kita? Yang pertama, dengan kita membangun kehidupan doa, maka di situ kita akan memperoleh satu kekuatan adikodrati yang luar biasa, sehingga kita mampu mengalahkan tantangan-tantangan di depan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semua masalah, semua tantangan itu punya bobot, punya kekuatan, punya tekanan. Ya, kalau kita melihat tantangan yang ke depan ini, kita tidak bisa prediksi. Tetapi di dalam surat-surat Timotius, Paulus berkata bahwa tantangan ke depan menjelang hari-hari Tuhan itu tantangannya sangat sulit. Apa yang terjadi belum pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya itu akan terjadi, bahkan lebih susah, sulit, luar biasa. Dari sudut pandang kemampuan ekonomi, dari sudut pandang otak kita, dari sudut pandang kekuatan jasmani kita tidak mungkin. Maka kita perlu kekuatan adikodrati yang luar biasa, yaitu kekuatan rohani, kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita ingin menghubungkan diri kita dengan kekuatan adikodrati supranatural dan kekuatan Tuhan, maka dibutuhkan di sana doa. Doa itu menjadi satu sarana untuk kita menjembatani, untuk kita terhubung dengan Tuhan, untuk kita menjadi pribadi makin hari makin kuat, mengisi kekuatan kita di saat-saat kita mengalami kelemahan, ketidakmampuan, sehingga pada waktu masalah itu atau tantangan itu tiba, kita sudah tidak cukup takut lagi karena kita punya kekuatan ekstra luar biasa. Maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting, harus kita bangun supaya kita memiliki kapasitas kekuatan melebihi tantangan yang akan ada di depan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu burung yang begitu sangat kuat di dunia kita, yaitu burung Raja Wali atau burung elang. Tidak ada satu burung yang berani terhadap burung Raja Wali atau elang, mereka bermain-main. Tapi ada satu burung yang berani sama burung Raja Wali, yaitu burung gagak. Burung gagak biasanya kalau dia menghadapi satu situasi yang mungkin tidak menyenangkan, gara-gara burung Raja Wali, maka dia akan terbang, dia mematok kepala dari burung Raja Wali. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia tidak melawan. Yang dilakukan oleh burung Raja Wali adalah dia mengepakkan sayapnya. Setelah itu dia terbang tinggi, sangat tinggi sekali. Dan biasanya di tempat yang sangat tinggi, oksigen makin hari makin habis. Nah, burung gagak tidak memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menghirup udara, sedikit udara, sehingga di tempat yang paling tinggi di mana oksigennya semakin kecil, burung gagak kehabisan nafas dan kemudian dia lemas dan dia mati, turun gratis. Nah, demikian juga kita
Kalau kita menghadapi tantangan yang sangat berat, kita harus seperti burung Raja Wali naik ke atas di langit yang tinggi. Itu seperti kita membangun doa. Di tempat tinggi kita berdoa di hadapan Tuhan. Supaya kita dapatkan energi, dapatkan kekuatan, dan akhirnya lawan dan tantangan di depan kita, mereka kehabisan nafas, kehabisan tenaga, mereka kehabisan energi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki lagi nafas untuk mereka bergerak. Itulah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka bangunlah doa kita, karena itu yang akan memungkinkan kita memiliki kekuatan ekstra luar biasa di atas masalah. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena kita perlu perlengkapan senjata Allah. Nah, Bapak Ibu, Paulus berkata supaya Timotius itu mengobarkan karunia dia. Nah, Bapak Ibu, karunia itu merupakan satu perlengkapan yang diberikan Allah kepada kita semuanya untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia yang susah. Kalau kita bicara karunia, macam-macam di sana. Ada karunia mujizat, ada karunia penyembuhan, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, dan macam-macam karunia. Itu merupakan satu perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 6, Bapak Ibu, di sana dikatakan di peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa-penguasa udara. Karena itu kita diperlengkapi dengan perlengkapan Allah. Kalau kita perang, kita butuh perlengkapan. Supaya apa? Supaya kita menaklukkan. Tuhan bukan hanya menambahkan kekuatan dalam hidup kita, tapi Tuhan juga memberikan perlengkapan perang dalam hidup kita untuk kita mengalahkan tantangan-tantangan di depan kita semuanya. Ada karunia iman, ada karunia penyembuh, ada karunia mujizat, ada beberapa karunia Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan, kita menjadi menang. Bapak Ibu, negara-negara di seluruh dunia ini, mereka sekarang berbondong-bondong membeli beberapa peralatan persenjataan untuk melindungi atau menjagai bangsa mereka, atau kalau mereka perang, mereka memiliki kekuatan untuk memenangkan perang. Ada yang beli tank, ada yang membeli pesawat terbang, helikopter, ada yang membeli rudal-rudalnya, ada yang membeli kemudian kapal selam. Beberapa perlengkapan perang semua dibeli. Tujuannya supaya ketika perang atau tantangan perang itu datang, mereka memenangkan perang itu sendiri. Kenapa? Karena mereka punya senjata. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata perang, sampai akhirnya kita tidak takut. Kalau kita perang tidak ada senjata, tidak ada amunisi, ya sudah pasti kita kalah. Maka dibutuhkan perlengkapan perang. Kapan kita mendapatkan alat perlengkapan perang? Di doa. Dengan doa dan puasa kita mendapatkan perlengkapan perang yang datang dari Allah, Sang supranatural dan adikodrati, yang memberikan kepada kita semuanya perlengkapan perang dari surga yang tidak dapat dikalahkan, tidak dapat ditaklukkan oleh senjata-senjata manapun juga. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mengapa kita perlu mempersiapkan bangun kehidupan doa dan puasa kita? Yang ketiga, karena kita perlu membutuhkan instruksi yang datang dari Tuhan. Di depan kita, Bapak Ibu, 2021 ini tidak ada sesuatu yang dapat kita ketahui. Ada begitu banyak orang bingung dengan tahun 2021, apa yang akan terjadi. Maka jangan heran, hari-hari ini orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan mengetahui segala sesuatu, mereka dipanggil untuk memberikan sebuah advice atau nasihat-nasihat. Kira-kira kalau aku nanti ke tahun 2021, bisnis apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bisnis jenisnya apa saja? Mereka dimintai tolong supaya mereka dapat memberikan advice atau petunjuk, informasi atau instruksi. Supaya ketika mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bisnis, mereka tidak mengalami kerugian. Jadi, informasi dan instruksi itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya, supaya kita tahu persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan yang ke depan. Nah, bukankah itu juga yang kita perlukan? Kita berdoa dalam puasa, kita membangun hidup kita supaya kita terhubung dengan Tuhan, supaya kita dapatkan informasi dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, Daud setiap kali dia mau maju perang, dia menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik, maka apa yang dilakukan? Di sana Daud berdoa. Pernah satu saat dalam peristiwa Siklak, ketika Daud bersama dengan tentaranya, mereka sedang mencari makan. Bapak Ibu, ada tentara musuh menyerang Siklak. Anak istri Daud dan keluarganya, dan kemudian keluarga tentara mereka semua juga ditawan, dirampok mereka. Dibawa di kota, di kubu tentara musuh mereka. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika semua orang panik, yang dilakukan oleh Daud adalah Daud mulai berdiam diri, dia berlutut di hadapan Tuhan, dan dia berteriak kepada Tuhan dan minta petunjuk. Tuhan, apakah aku mengejar? Apakah aku harus berhenti? Dan petunjuk dari Tuhan itu yang memastikan akhirnya Daud bergerak maju dan akhirnya dia menang.
Orang-orang yang memiliki petunjuk, orang-orang yang memiliki keterangan up to date dan detail dan jelas, orang itu yang akan memenangkan perang dan akan memenangkan tantangan. Maka mendapatkan informasi, instruksi dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita caranya? Dengan kita membangun dalam doa kita semuanya, berdoa puasa. Waktu Musa dia menduduki posisi sebagai seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel, yang dia lakukan adalah dia berdoa dengan Tuhan. Ada begitu banyak waktu-waktu yang diberikan Musa berhubungan dengan Tuhan, karena di sana dia mendapatkan instruksi, informasi dari Tuhan. Kemenangan untuk menerima masa depan, kemenangan atas setiap masalah tantangan ke depan, itu ditentukan juga dari instruksi yang jelas yang dapat kita petik, dapat kita terima dari Tuhan Allah kita. Maka bangunlah doa kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangun mesbah doa kita, bangun kehidupan doa kita semuanya. Jangan jadikan doa menjadi sesuatu yang eventual. Jadi pada waktu kita butuh atau pada waktu kita krisis, jangan menjadikan doa itu sebagai sebuah SKS, kebut semalam karena dalam situasi yang darurat. Jadikan doa itu menjadi satu kerangka, mesbah yang terus-menerus dari hari ke hari, supaya pada akhirnya kita menikmati 3 hal penting itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami, lawat bangsa kami, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya sama Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, berkati kebijakan-kebijakan yang mereka bangun, supaya kebijakan itu kemudian membuahkan hasil yang maksimal dan membawa Indonesia menjadi negara yang indah dan maju. Berkati supaya kebijakan itu berpihak kepada seluruh keberadaan bangsa dan negara kami yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Berkati kota kami, berkati ekonomi kota kami, berkati agrowisata, agroniaga, bisnis, juga berkati pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang Kau berkati. Berkati bupati, berkati juga camat, berkati orang-orang yang Tuhan, pemimpin-pemimpin di kota kami, supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang mengayomi kami semuanya, melayani kami dengan baik. Berkati Pak Tuhan, orang-orang yang tergerak untuk memberkati gereja kami menjadi sponsor. Ya Tuhan, kami tahu Engkau telah menggerakkan mereka semuanya. Tuhan, berkati bisnis mereka, Tuhan berkati capital mereka, modal mereka, berkati transaksi jual beli mereka semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati tender-tender dan order, berkati produktivitas mereka. Berkati Tuhan supaya mereka semuanya makin hari makin eksis dan mereka bisa terbangkit. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka. Berkati Tuhan semua staf-staf mereka, karyawan-karyawan mereka, supaya mereka tetap sehat Tuhan. Engkau memberkati supaya Tuhan diberkati semua orang-orang yang menjadi sponsor kami Tuhan. Tuhan memberkati juga ekonomi di gereja kami Tuhan. Berkati jemaat kami, satu persatu kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, supaya mereka menikmati bukan hanya berkat umum, tapi berkat khusus. Berkati Tuhan masalah-masalah yang terjadi di seluruh pergumulan-pergumulan jemaat kami, baik itu keluarga, baik itu anak-anak, baik itu kekuatan kesehatan mereka, Tuhan Engkau jamah. Saudara-saudara kami dan keluarga kami yang sakit, kami matakan sakit penyakit apapun juga, baik itu sakit COVID maupun sakit-sakit apapun juga, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan. Berkati kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan gedung gereja. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Tuhan, kami berdoa untuk satu pribadi yang telah memberikan sebuah nasar untuk membangun sebuah gereja. Kami memberkati Tuhan beliau secara khusus. Berkati dengan iman, berkati roh mereka, berkati supaya dia tetap berkomitmen hatinya, tidak beranjak terus untuk memberkati. Berkati bisnis dan usahanya. Berkati supaya dia bisa membangun gereja itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkati. Berkati juga Tuhan untuk kerinduan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaat kami, pertumbuhan karakter jemaat kami juga Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.